放肆！放肆！对秦大师动手！Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Allu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongwua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran, Mimin langsung saja masuk dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen dan para tetua aula utama dinasti Wei mendatangi sekte Liu Xian. Ia ingin mencari tetua di Xuan yang telah berkhianat kepada kekaisaran dinasti Wei. Di saat Xuan dan yang lainnya keluar, ia pun sangat terkejut karena yang datang adalah Qin Chen dan para tetua aula utama. Di saat mereka membuat formasi besar pertahanan, Qin Chen pun dengan mudah menghancurkan formasi besar sekte Liu Xian tersebut. Qin Chen meminta di Xuan untuk bunuh diri di tempat jika ingin orang-orang di sekte Liu Xian-nya selamat. Namun para tetua tidak mungkin untuk melakukannya. Ia ingin Qin Chen untuk memaafkan dan akan memberi kompensasi kepada Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen tidak mau dan ia tidak akan memberi belas kasihan kepada Di Xuan. Ia tetap akan membunuh Di Xuan. Di saat Qin Chen akan membunuhnya, seketika ada praktisi misterius di ranah Martial King tingkat 7 yang datang menolong Di Xuan. Praktisi misterius mengatakan kepada Qin Chen, kalau Qin Chen, si bocah sombong yang mempunyai sedikit kekuatan, bisa berbuat seenaknya di sekte Liu Xian-nya. Tanpa basa-basi, praktisi misterius itu pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Qin Chen. Lalu, Hainu pun tidak tinggal diam, ia langsung mencoba mengkonternya dengan teknik bendera iblisnya. Akan tetapi, semua itu pun sia-sia, Hainu pun terluka oleh serangannya. Hainu juga terkejut ternyata praktisi misterius itu adalah praktisi di ranah Martial King tingkat 7. Lalu, ketua Zuo sangat marah kepada praktisi tersebut karena berani ingin membunuh Qin Chen. Ketiga tetua aula utama pun menyerang secara bersamaan, namun para tetua dikalahkan dengan mudah olehnya dan membuat para tetua terluka. Praktisi misterius itu pun dengan sombongnya berkata kepada para tetua kalau mereka hanya praktisi Martial King setengah langkah belaka dan tidak mungkin bisa menghentikan dirinya. Praktisi tersebut pun langsung mengincar Qin Chen dan akan membunuhnya. Qin Chen mencoba menangkis serangannya, namun karena kesenjangan kekuatannya, Qin Chen pun terpental dan terluka. Tidak sampai di situ, praktisi misterius itu pun menyerang kembali ke arah Qin Chen. Walaupun Qin Chen sudah memakai armor pelindung, namun ia tetap terpental dan terluka olehnya. Para tetua pun tidak tinggal diam dan langsung ingin menolong Qin Chen. Praktisi misterius itu pun sedikit terkejut kalau pertahanan Qin Chen begitu kuat, bahkan bisa menahan serangan yang mematikan. Lalu di saat para tetua akan menolong Qin Chen, praktisi misterius itu dengan mudah menghilang dan menghampiri Qin Chen. Di saat ia akan membunuh Qin Chen, tiba-tiba tetua kaisaran dinasti Wei yaitu Dekan Fu datang dan menolongnya. Ia langsung menangkis serangan praktisi bertopeng itu. Dekan Fu berkata, siapa praktisi bertopeng itu dan mengapa berani ingin membunuh Qin Chen? Praktisi misterius itu pun mengenali Dekan Fu. Ia berkata kalau yang datang adalah Dekan Fu dari Akademi Dixing. Bahkan bertindak seperti anjing untuk orang rendahan dari 5 kerajaan. Dan ia benar-benar membuat terkejut dirinya. Tanpa basa-basi, Dekan Fu pun langsung menyerangnya. Sedikit pertarungan pun terjadi, namun Dekan Fu lebih unggul dari segi serangannya. Dan membuat praktisi bertopeng itu terluka oleh serangannya. Praktisi misterius itu pun mencoba menyerang kembali, mereka saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Dan dari kejauhan, di sana ada leluhur Leng dan para tetua aliansi. Ketua Sekte Wuji berkata jika Dekan Fu di sana, sepertinya ia harus menunggu kesempatan untuk menyerang. Di dalam pertarungannya, Dekan Fu selalu menekan praktisi bertopeng tersebut. Di saat praktisi bertopeng itu terpental dan terluka, topengnya pun terbuka dan terjatuh. Seketika Dekan Fu pun tahu identitas praktisi bertopeng itu.
Dan praktisi bertopeng itu ternyata leluhur Mo, yaitu Mo Tianming. Leluhur Mo pun tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Ia sangat malu karena berkhianat kepada kekaisaran dinasti Wei. Lalu ketua Zhuo juga berkata kepada leluhur Mo kalau ia adalah leluhur keluarga Mo dan ternyata ingin membunuh Qin Chen. Ketua Zhuo tahu kalau keluarga Mo telah menjadi antek dari keluarga Leng. Dekan Fu juga berkata kepada leluhur Mo kalau sekarang Qin Chen telah bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Dan apakah leluhur Mo tidak takut konsekuensinya untuk tindakan terhadap Qin Chen? Selama leluhur Mo menyebutkan nama di balik semua itu, ia bisa berbicara di hadapan yang mulia untuk memperingankan kesalahannya. Namun di saat bersamaan leluhur Leng pun datang. Ia berkata kepada Dekan Fu untuk jangan banyak bertanya, karena leluhur Mo akan ketakutan dengan perkataannya. Seketika Dekan Fu sangat marah kepada Leng Pogong, dan ia tahu kalau leluhur Leng lah dalang di balik semua itu. Ia berkata, apakah tidak takut kalau dihukum yang mulia? Leluhur Leng pun berkata kalau ia tidak takut hukuman, dan kenapa Dekan Fu tidak mengkhawatirkan diri sendiri. Leluhur Leng pun meminta untuk mengurus urusannya sendiri. Hanya mengandalkan Dekan Fu dan Mo Tianming, dan jangan harap ia akan mundur. Karena tentu saja leluhur Leng tidak sendirian, dan bagaimana jika ada yang lain? Apakah Dekan Fu masih bisa melawannya? Seketika leluhur Leng pun memanggil para tetua aliansinya untuk muncul. Ia mengatakan untuk jangan membiarkan Dekan Fu menunggu begitu lama di sana. Mereka semua pun mengepung Dekan Fu di sana. Dekan Fu pun sangat terkejut karena leluhur Leng datang bersama para aliansinya. Karena ia tahu kalau mereka semua adalah praktisi martial king tingkat 7. Ketua Wuji berkata kenapa leluhur Leng terburu-buru membiarkan Dekan Fu jatuh ke dalam jurang. Mereka semua pun menertawakannya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that